Orang lain transmigrasi menjadi ratu, aku malah transmigrasi menjadi narapidana hukuman mati antar bintang yang diasingkan ke planet Gersang. Tuduhannya ternyata adalah merobek 18 suami bis dengan tangan kosong, padahal aku menyentuh tangan pria saja belum pernah. Awalnya mengira hidup sudah berakhir, tak disangka di sini justru surga yang sesungguhnya. Para tokoh besar berebut ingin menjadi pasangannya. Tidak hanya ada pangeran yang tampan dan lembut, ada juga raja serigala yang lembut seperti air, bahkan Kyushi tanaman rambat hijau yang pemalu dan lengket, yang memiliki tak terhitung banyaknya akar, setiap hari memohon untuk ditempel. Saat semua orang ditipu dan dimaki oleh ratu, dia sendirian menikmati para raja Bisman yang mengantri membawa kontrak pernikahan untuk melamarnya. Saat ini Yeling membuka matanya dan mendapati dirinya berada di dalam ruangan yang penuh dengan nuansa teknologi. Dia menunduk melihat borgol berat di pergelangan tangannya, lalu dengan bingung melihat ke samping ke arah wanita yang juga diborgol sepertinya. Wajahnya tiba-tiba memucat, mungkinkah dia bertemu dengan perdagangan manusia? Tiba-tiba terjadi guncangan besar. Bang! Pintu logam ditendang terbuka. Masuklah seorang pria jantan bertubuh kekar setinggi 2 meter memegang tongkat listrik dengan wajah garang. Kapten polisi antar bintang memandang mereka dengan jijik. Kalian para betina yang jahat, jangan berharap ada yang memohon untuk kalian. Ratu telah memerintahkan untuk mengirim kalian ke planet Famo untuk menjalani hukuman seumur hidup dan tidak boleh kembali ke kekaisaran. Begitu kata-kata ini terlontar, kecuali Yeling, wajah semua betina berubah drastis. Planet Famo, itu adalah tempat berkumpulnya para Bisman cacat. Para betina satu persatu wajahnya memucat karena ketakutan. Hanya Yeling yang bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, hatinya terasa dingin. Siapa orang-orang ini? Bagaimana dia bisa diikat dan dibawa ke sini? Dia ingat dia tidak sengaja jatuh ke dalam lubang selokan yang tidak tertutup. Tapi situasi apa ini sekarang? Mengapa dia tidak memiliki ingatan sama sekali? Yeling ingin memperjelas situasi saat ini. Dia menarik pelan ujung baju wanita di depannya. Bagaimana? Detik berikutnya dia langsung dihindari. Pergi. Dia melihat wajah cantik yang penuh tipu daya ini. Wajahnya menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Sebaiknya jangan biarkan dia hidup dan kembali. Kalau tidak dia pasti akan mencabik-cabik dua pengkhianat itu. Ternyata mereka menggunakan cara licik seperti ini untuk menjebaknya. Dia adalah seorang Earl Kekaisaran, meskipun telah jatuh menjadi betina kriminal, itu tidak berarti dia sudi melihat sekelompok betina kriminal yang sesungguhnya, terutama betina bernama Feinai di depannya ini. Siapa yang menyangka di balik wajah cantik dan lemah lembut ini, tersembunyi hobi yang lebih kejam dan sesat daripada ras alien. Ketika belasan mayat jantan yang dicambuk hingga tak berbentuk diekspos, seluruh kekaisaran gempar. Seluruh planet belum pernah melihat betina sekejam ini. Karena itu dia tidak memberinya wajah ramah sedikitpun. Yeling yang tidak mendapat respon merasakan ketidakberdayaan yang mendalam di hatinya. Dia hanya bisa meringkuk di sudut mengurangi keberadaannya. Tidak tahu sudah hari keberapa dikurung, pintu dibuka dari luar. Melihat pemandangan di luar, Yeling baru menyadari bahwa selama ini dia ternyata berada di ketinggian. Tiba-tiba masuk banyak pria berseragam, memakaikan benda mirip ransel ke tubuh setiap wanita, lalu mendorong para betina ke depan. Tolong! Teriakan yang memecahkan tenggorokan melayang di angin. Yeling menutup matanya dengan ketakutan, menunggu rasa sakit yang hebat dan kematian datang. Sampah, saat memburu jantan apa kau tidak pernah memikirkan nasib hari ini? Ejekan yang meremehkan terdengar di telinga. Yeling tanpa sadar membuka matanya, baru menyadari ada parasut di punggungnya. Wanita di sebelahnya tampaknya sangat jijik padanya, berusaha keras mengendalikan arah pendaratan, berniat menjauh darinya. Tapi anginnya terlalu kencang, parasut mereka berdua langsung terbelit menjadi satu. Wajah dia sangat jelek. Yeling yang baru pertama kali merasakannya juga berwajah pucat pasi, menggigit bibir sekuat tenaga agar tidak berteriak.
Siapa sangka parasut keduanya tersangkut di puncak pohon besar. Mereka tergantung di udara dengan posisi yang sangat tidak nyaman. Yeling ingin menangis tanpa air mata. Tempat apa ini sebenarnya? Kalian sebenarnya orang negara mana? Ekspresi betina itu membuat dia merasa ada yang tidak beres. Dia menatap lawan bicaranya dengan pandangan curiga, mengulurkan tangan dan melambaikannya di depan mata lawan bicaranya. Aku dia, kamu siapa? Namaku Yeling. Dia menatapnya dengan tatapan menyelidik, memikirkan niatnya. Wajah betina ini cantik tak terbantahkan, tetapi jika dilihat lebih teliti, dia menemukan perbedaan antara orang ini dan Fei Nai. Mata mereka berbeda, mata Fei Nai agak kebiruan, sedangkan betina di depannya ini berwarna hitam. Yang terpenting adalah mata ini sangat bersih, bukan jenis kecantikan palsu seperti Fei Nai. Dia terdiam sejenak, menggenggam tangan lawan bicaranya dan merasakannya dengan cermat. Pupil emasnya berkilat kaget, kekuatan yang sangat bersih. Saat digenggam olehnya, dia merasa seluruh kelelahan di tubuhnya menghilang tanpa jejak. Sebaliknya Yeling justru terkejut dan bingung. Saat kedua tangan berpegangan, otaknya dipaksa dijejali banyak hal. Dia belum sempat melihatnya dengan teliti, hal-hal itu menghilang tanpa jejak lagi. Kekuatan apa ini? Dan siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu sangat mirip dengan Fei Nai? Yeling menggelengkan kepala. Aku tidak kenal siapa Fei Nai. Aku cuma jatuh lalu bangun-bangun sudah ada di pesawat, diikat bersama kalian lalu dibuang ke bawah. Kalian semua orang negara mana? Dan kenapa bisa diikat? Yeling merasa pusing karena tergantung, tidak tahan untuk muntah. Nanti saja kita ngobrol. Kita cari cara turun dulu. Keduanya berjuang hingga sampai di bawah pohon. Aku haus sekali, di mana ada air. Yeling menatap sekeliling dengan tak berdaya. Dia menatap betina yang belum pulih itu. Yeling, kamu istirahat dulu di sini, aku akan mencari sumber air di sekitar. Setelah berkata begitu dia pergi. Tidak ada yang memperhatikan ada sesuatu yang bergerak di atas kepala Yeling. Di batang pohon yang kokoh, entah sejak kapan menjulur seekor tanaman rambat hijau kecil, diam-diam meluncur dari bahu satu ke bahu lainnya. Yeling yang bersandar di pohon untuk istirahat tidak merasakan apa-apa. Setelah istirahat sekitar 10 menit, Yeling berniat berjalan agak jauh untuk melihat-lihat. Melihat betina berjalan menjauh, pohon besar itu dengan cemas menjulurkan tanaman rambat melilit pinggang betina kecil itu. Yeling terkejut, tapi detik berikutnya borgol tangan dan kakinya dipatahkan oleh tanaman rambat itu. Tanaman rambat yang genit itu dengan enggan melepaskan tubuh betina, menggoyangkan tubuhnya di depan betina untuk meminta pujian. Situasi apa ini? Apakah ini sedang melakukan ritual aneh? Yeling sangat ketakutan dalam hati, menatap tanaman rambat hijau yang meliuk-liuk genit di depannya dengan bingung. Kamu mau apa? Oh, suara betina itu lembut dan merdu. Yeling merasa dia sepertinya mengerti. Terima kasih sudah membantuku membuka borgol, tapi aku sekarang haus dan dingin, aku perlu mencari air dan makanan, jadi tidak bisa menemanimu bermain. Ternyata betina lapar ya, ini kelalaiannya, dia malah lupa kebutuhan betina. Si tanaman hijau merasa sangat bersalah. Selanjutnya tanaman rambat mulai membesar, melilit seluruh tubuh Yeling, membawanya ke tepi sungai kecil. Ternyata kamu membawaku cari air minum ya. Maaf, aku salah paham padamu. Betina kecil tidak perlu minta maaf padaku, ini semua salahku. Si tanaman hijau bergoyang-goyang lalu menurunkan betina itu, mendesaknya untuk minum air. Yeling tersenyum tipis pada roh pohon itu. Tidak disangka senyuman ini membuat bis tanaman itu sangat bersemangat. Jika dia bisa bertemu betina cantik dan imut ini lebih awal, mungkin dia tidak akan menjadi seperti sekarang. Saat ini dari samping terdengar suara terkejut. Yeling, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Ya ampun, syukurlah kamu juga ada di sini. Dia yang membawaku ke sini, katanya sambil menunjuk roh pohon di belakang. Dia mengikuti arah jarinya, detik berikutnya dia terkejut besar. Itu bis terbuang.
Secara refleks dia menarik Yeling bersiap untuk kabur kapan saja. Bis terbuang itu sebenarnya apa? Dia menatap bis tanaman itu dengan waspada dan menjelaskan. Bis terbuang adalah bis liar yang cacat, mereka semua adalah bisman jantan yang kekuatan mentalnya hancur dan kehilangan akal sehat. Mereka kejam dan suka membunuh. Kalau bertemu harus menghindar jauh-jauh, kalau tidak mereka akan menyiksa kita sampai mati. Yeling, kamu dari ras bis apa? Pertanyaan tiba-tiba dari dia membuat Yeling bingung. Setelah berkomunikasi selama setengah jam, keduanya saling bertukar informasi. Melalui deskripsinya, pemahaman dia adalah bahwa betina bernama Yeling ini tidak bisa berubah wujud bis, dan berasal dari planet terpencil, diculik oleh pedagang antar bintang ke Victoria, lalu kebetulan mirip dengan orang itu, sehingga dengan bingung menggantikan orang itu menerima hukuman. Yeling juga pada dasarnya mengerti di mana dia berada dan informasi tentang kekaisaran Bisman. Dia bertanya dengan yakin pada bis tanaman itu. Kamu belum sepenuhnya kehilangan akal sehat kan? Si tanaman hijau menganggukkan ujung rambatnya. Melihat itu, hati dia yang tegang baru lega. Dia juga sudah menduga, bis terbuang yang kehilangan akal sehat adalah binatang buas paling primitif, kejam dan suka membunuh, tapi pasti bukan seperti bis tanaman ini. Yeling benar-benar betina yang beruntung, malah bertemu dengan bis terbuang yang masih punya akal sehat. Kami belum tahu siapa namamu. Si tanaman hijau tidak sabar menggunakan ujung rambat menulis huruf Q di tanah. Q, senang berkenalan denganmu. Aku betina ras singa, dia. Dia mengulurkan tangan pada si tanaman hijau. Si tanaman hijau secara simbolis melilit tangannya dan mengguncangnya sebentar, lalu beralih ke Yeling. Yeling meniru cara dia bersalaman dengan si tanaman hijau. Halo Q, aku Yeling, beruntung bisa mengenalmu. Kali ini si tanaman hijau melilit dengan tidak sabar. Yeling tanpa pikir panjang membalas genggaman tanaman rambat itu. Telapak tangan betina yang lembut membuat seluruh tubuh Qiu gemetar karena kegirangan hingga ke ujung saraf. Entah kenapa, di bawah telapak tangan betina, dia merasa seluruh tubuhnya nyaman tak terlukiskan. Saat ini dia yang sedang bersemangat belum menyadari perbedaan pada tubuhnya. Tanaman rambat menggenggam lama dan tidak mau melepaskan. Membiarkan Yeling menggenggam si tanaman hijau di telapak tangan sambil memainkannya dan menelitinya, sampai dia berdeham. Apa menyenangkan, sekian lama tidak rela melepaskan. Yeling baru sadar dia terus memegang tangan orang lain, wajahnya langsung memerah, buru-buru melepaskan si tanaman hijau. Berkata pada roh pohon dengan canggung, "Maaf ya, aku lupa ini tanganmu. Betina kecil kamu tidak perlu minta maaf, kamu mau pegang berapa lama pun tidak masalah." Yang Yeling tidak tahu adalah tanaman rambatnya bisa menjadi organ tubuh manapun di tubuhnya. Tanaman rambat itu melambai dengan enggan. Angin malam bertiup sejuk dan nyaman. 2 orang dan 1 pohon duduk di tempat tak jauh dari sungai. Si tanaman hijau bergoyang pelan, menggeser kaki pohonnya ke samping Yeling, menumbuhkan sebuah alas tanaman rambat. Alas rumput hijau yang terlihat lembut dan bersih. Yeling dan dia berbaring dengan kepala saling berdekatan dan berkata pelan. Dia, Qiu, selamat malam. Betina kecil, selamat malam juga. Qiu diam-diam menatap wajah tidur betina, hatinya merasakan kepuasan yang berbeda. Tanaman rambat tumbuh dengan sembarangan, perlahan tumbuh menjadi bentuk selimut, dengan hati-hati menyelimuti tubuh Yeling. Saat menempel pada tubuh betina, Qiu gemetar karena kegirangan. Di tengah malam, di salah satu cabang di puncak pohon tiba-tiba muncul kuncup bunga dan tumbuh menjadi bunga merah kecil. Qiu menarik napas dengan gugup, dengan hati-hati membungkus betina ke dalam tubuhnya. Hanya pelukan saja sudah membuatnya bersemangat hingga mekar satu bunga kecil lagi. Angin malam berhembus pelan, betina kecil membalikkan badan memeluk tanaman rambat. Qiu hanya merasakan aliran panas langsung menuju ubun-ubun, menstimulasinya hingga mekar satu bunga lagi. Bunga ini bahkan mengeluarkan cairan,
hampir membuat akal sehatnya runtuh seketika. Dia pikir ini adalah malam paling bahagia baginya. Rasa lelah dari lautan kesadaran mental membuat Qiyu tak tahan ingin tidur. Memeluk betina yang disukainya, dia benar-benar tertidur. Cuit-cuit, ada dua burung berkicau terbang melewati langit. Qiyu tiba-tiba terbangun, merasa takut dan kaget. Dia ternyata tertidur tanpa pertahanan sama sekali. Langit mulai terang. Qiyu dengan enggan menarik kembali tanaman rambatnya. Saat meninggalkan tubuh betina, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Kemarin dia sadar seharian tanpa sakit kepala. Apakah ini pertanda dia akan digerogoti virus ras alien? Memikirkan kemungkinan ini, Qiyu merasa panik dan sedih. Dia baru mengenal betina 1 hari, bagaimana bisa? Yeling terbangun karena kedinginan. Sudah pagi ya, Yeling menguap, mata yang mengantuk juga menjadi sedikit lebih sadar. Dari mana bunga kecil ini? Bagus sekali. Yeling menemukan bunga merah kecil jatuh di kakinya, memungutnya begitu saja. Bunga kecil itu merah, seperti versi mini mawar, cerah dan indah. Dia mendekatkannya ke hidung dan menciumnya. Tidak disangka tindakannya ini membuat seluruh tubuh Qiyu bergetar. Jika dia berdiri dalam wujud manusia di sana, dia pasti sedang menahan rasa nikmat yang sulit diungkapkan. Itu betina kecilnya, dia malah menaruhnya di bibir. Jangan, dia tidak akan tahan. Yeling mendekatkan ke hidung dan menciumnya, ada aroma wangi samar, sangat tipis, juga tidak tahu wangi apa. Yeling mengangkat bunga kecil itu dan tersenyum. Qiyu, lihat bunga kecil ini bagus tidak? Aku selipkan di tanaman rambatmu ya. Dia menarik pelan rambat hijau Qiyu, lalu menyelipkan bunga merah kecil itu. Tidak tahu apakah tanaman rambatnya terlalu keras atau dia menggunakan tenaga terlalu besar, bukan hanya tidak terselip, kelopak bunganya malah hancur dipencetnya. Dia terpaksa membuangnya dengan canggung. Bunga ini tidak bagus, tunggu aku temukan bunga yang lebih besar dan bagus baru kuberikan padamu ya. Melihat bunga yang dibuang, belum sempat merasa sayang, sudah mendengar perkataan betina kecil. Seketika hatinya sesak hingga hampir tak bisa bernapas. Betina kecil ternyata merasa bunganya tidak bagus, bahkan bilang mau cari bunga yang lebih besar. Bagaimana dia memberitahu betina kecil bahwa bunganya sebenarnya tidak kecil? Dia yang sudah cuci muka berjalan mendekat, mengangguk pelan pada bis tanaman itu. Bis tanaman, kamu adalah jantan yang baik. Kamu harus bertahan. Kalau kita bisa pergi dari sini, aku pasti akan cari cara menemukan orang untuk menyembuhkanmu. Mendengarnya, Qiyu secara refleks bersemangat, tapi segera menjadi dingin kembali. Karena dia tahu dia tidak mungkin disembuhkan. Bisman jantan yang sudah menjadi bis terbuang tidak ada yang bisa menyembuhkan. Si tanaman hijau dengan kecewa menulis di tanah. Terima kasih atas niat baikmu, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan bis terbuang. Barisan kalimat pendek itu membuat hati dia mencelos. Yeling juga mengerti. Begitu memikirkan Qiyu sedang perlahan menunggu mati, dia tidak tahan merasa sedih. Di hatinya dia sudah menganggap Qiyu sebagai teman, tapi dia malah akan segera mati. Sudut matanya memerah tak terkendali dan basah. Memanfaatkan saat tak ada yang memperhatikan, dia buru-buru mengusapnya. Sebaliknya Qiyu adalah yang paling tenang. Dia sudah lama tahu akhir hidupnya. Namun melihat Yeling dan dia bersedih untuknya, ada satu momen dia merasa hidup ini sudah sepadan. Setidaknya masih ada yang mengingatnya. Betina kecil, terima kasih kamu bersedih untukku, walau hanya sesaat dia juga sangat puas. Qiyu melihat sudut mata betina yang memerah dan basah, hatinya senang sekaligus pahit. Dia sangat ingin berubah menjadi wujud manusia untuk memeluk orang itu, walau hanya sekali saja. Tanaman rambat diam-diam melilit pergelangan tangan betina, membawa maksud menenangkan yang lembut. Hidung Yeling terasa asam, tangan satunya lagi menyentuh tanaman rambat itu dengan lembut. Dia baru mau mengucapkan 2 kalimat penghibur, tapi dikejutkan oleh cahaya lembut yang memancar dari telapak tangannya sendiri. Apa ini?
Dia mengibaskan tangannya seperti kepanasan, dengan kaget membolak-balik telapak tangannya. Teriakan ini membuat dia juga kaget. Kenapa? Yeling menunjuk tangannya yang tadi bersinar, saking semangatnya sampai gagap. Kalian tadi lihat tidak? Tanganku sepertinya bersinar. Qiu dan dia menatapnya dengan tatapan aneh. Bersinar kenapa? Yeling agak kehilangan kata-kata. Tanganku bersinar, kalian tidak merasa aneh. Dia dibuat tertawa dan menangis oleh sikapnya yang heboh. Bersinar itu wajar, lihat aku juga bisa. Katanya sambil membuka telapak tangan, detik berikutnya telapak tangannya memancarkan cahaya merah, ekspresinya sangat biasa. Ini cahaya kekuatan khusus, bahkan anak yang baru lahir pun memilikinya. Yeling berkedip bodoh, mengulang dengan lambat. Cahaya kekuatan khusus. Jangan-jangan dia juga punya kekuatan khusus. Tiba-tiba Qiu mulai menjadi gelisah. Si tanaman hijau menulis di tanah. Kita harus segera pergi dari sini, tidak aman lagi. Kalimat tiba-tiba itu membuat dia tertegun. Di sana Qiu sudah membungkus Yeling dengan hati-hati dan menaruhnya di puncak pohonnya. Tidak sempat menjelaskan terlalu banyak, dengan cepat menulis satu kalimat. Ada bis mencium bau kalian, sudah. Huruf-huruf terakhir belum selesai ditulis, tanaman rambat sudah dengan cepat mengikat dia. Detik berikutnya 2 orang dan 1 pohon menghilang tanpa jejak. Di dalam hutan terdengar lolongan serigala. Dalam sekejap seberkas cahaya perak mengejar. Itu adalah serigala perak raksasa setinggi lebih dari 3 meter, pupil hijau yang dalam, kejam dan haus darah. Qiu seketika merasakan krisis yang kuat. Serangan serigala perak datang dengan ganas, bila angin tak berwarna membelah udara dan menancap keras di tubuh pohon Qiu. Qiu mengeluarkan suara tertahan, dari tempat yang tertancap bila angin mengalir cairan hijau. Serigala perak melolong panjang ke langit, tubuh yang tadinya 3 meter membesar lagi 2 meter, pupil mata yang hijau suram diam-diam terwarnai merah darah. Mulut raksasa terbuka, di tanah bertiup angin puting beliung. Angin puting beliung berputar semakin besar. Qiu melihatnya dan kaget, buru-buru memperkuat pertahanan. Hanya saja kekuatannya terbagi di setiap akar tanaman rambat, sedangkan kekuatan lawan terpusat di satu titik. Serigala perak Rex meminjam tenaga di udara, melompat ke puncak pohon. Dia melihat betina yang dilindungi rapat oleh tanaman rambat di puncak pohon. Penciuman serigala adalah yang terbaik di antara semua ras bis, dia datang demi bau ini. Jarang sekali, dia sudah lama tidak mencium bau betina yang begitu murni. Betina ini miliknya. Rex menimbang dalam hati sedetik, memutuskan menyerah membunuh bis tanaman, memanfaatkan saat bis tanaman teralihkan perhatiannya, menggigit betina dan membawanya lari secepat kilat. Yeling, Qiu marah, akar pohon lepas dari tanah dan mengejar. Gerakan pengejaran ini membuat tanah berguncang, tapi masih terlalu lambat. Bis tanaman adalah ras dengan kepekaan bau terendah di antara para jantan. Lama-kelamaan dia kehilangan jejak serigala perak. Tubuh pohon setinggi belasan meter menyusut cepat, dia sudah kehabisan tenaga, hanya dalam beberapa detik menyusut kembali menjadi ukuran 2 meter. Saat kedua kaki dia mendarat di tanah dia masih menghela napas lega, berpikir akhirnya selesai. Qiu, kalimat yang hendak dia tanyakan berhenti tiba-tiba. Pupil matanya membesar tanpa sadar, kaget melihat tubuh pohon di depannya yang mengalirkan cairan hijau, di sekitar tubuhnya berserakan potongan tanaman rambat, bahkan tanaman hijau kecil yang biasa menyapa juga hilang. Melihat dia yang sangat cemas, dia tidak bisa menjelaskan. Yeling tunggu aku pasti akan menemukanmu kembali. Qiu perlahan tertidur, mengumpulkan kekuatan kembali. Sedangkan dia yang tidak mendapat respon melihat itu, hatinya semakin tenggelam. Dia hanya tahu baru saja terjadi pertarungan sengit, tapi tidak menyangka akan separah ini. Qiu ternyata terluka sampai begini, dan Yeling juga tidak diketahui keberadaannya. Mengingat suara serigala yang dia dengar sebelumnya, firasat buruk di hatinya semakin kuat. Apakah Yeling dibawa kabur oleh bis serigala yang tiba-tiba muncul?
Sedangkan objek yang dikhawatirkan saat ini sedang dalam kondisi pingsan, digigit di mulut serigala melesat di dalam hutan. Tidak ada yang melihat di dahi betina yang terpejam rapat muncul tanda berbentuk belah ketupat berwarna emas, 1 menit kemudian baru perlahan menghilang. Tidak tahu sudah berapa lama, Yeling terbangun karena kepanasan. Dia merasa sangat panas, seperti dibungkus selimut wol yang direndam air, panas sampai dia berkeringat, dan ada orang yang menyikat sesuatu di tubuhnya, membuatnya tidak tahan mengerang. Dia perlahan membuka mata, bertatapan dengan sepasang mata bis yang agresif. Mama, seekor serigala sedang memakannya. Refleks sarafnya mendorong kuat. Yeling merasa jantungnya mau berhenti. Mata yang tiba-tiba terbuka juga membuat serigala perak tertegun sesaat, tapi hanya sesaat. Cakar serigala dengan sangat cepat menekannya, mata bis yang suram penuh agresi menatapnya. Saat ini di dalam gua, tolong, Yeling terus meronta, tidak tahu menendang kemana. Serigala perak tiba-tiba mengeluarkan suara peringatan, lidahnya beralih dari wajah ke lehernya. Yeling baru sadar bajunya terbuka. Melihat kepala serigala yang menjilati dadanya dengan penuh semangat, otaknya meledak. Bis terbuang Rex baru pertama kali merasakan manisnya, seluruh darah di tubuhnya bergejolak. Tubuh Yeling seperti dialiri listrik, merinding sekujur tubuh. Pergi, Yeling membentak marah. Mendengar bentakan betina, Rex mengangkat kepala bertatapan dengan mata indah yang marah. Pupil serigala berkilat dengan cahaya kejam, dengan provokatif menjulurkan lidah menjilat sekali. Yeling saking paniknya sampai air matanya keluar. Jangan, dasar bis terbuang menjijikkan, jauh-jauh dariku. Menjijikkan. Satu kata itu membuat tubuh Rex yang sedang menyerang menjadi kaku, mengangkat kepala bis yang ganas dan kejam, menatapnya dengan dingin. Yeling dilihat sampai ketakutan setengah mati, air matanya jatuh semakin deras seperti benang putus, setelah dibasuh air mata terlihat semakin jernih dan bersih. Tidak tahu kenapa, Rex ditatap oleh mata ini mulai menjadi gelisah. Betina yang dibuang oleh kekaisaran, nasib akhirnya adalah menjadi mainan bis terbuang. Tapi dia sekarang malah tidak tega melakukannya, walau hasratnya memuncak hampir meledak. Emosi satu sama lain terlihat jelas. Yeling sambil menangis sambil mengamati serigala perak, menggigit bibir memutuskan mencoba membujuk lawan. Maaf ya, aku tadi tidak sengaja memaki kamu, aku cuma takut. Kamu tidak sama dengan binatang buas itu kan? Kamu lepaskan aku ya, ada masalah kita bicarakan baik-baik. Bahkan yang sedingin Rex pun dibuat luluh tubuhnya oleh sikap dan suara betina itu. Dia ingin segera menerkam betina itu dan memakannya sampai bersih, tapi dia lebih ingin tahu betina di depannya ingin melakukan apa. Belum pernah ada betina yang bicara begini padanya, dia ingin dengar lagi. Rex akhirnya mengangkat cakarnya yang berharga, melompat turun dari tempat tidur batu, jongkok di tempat yang tidak jauh, tapi tatapannya masih terkunci padanya. Yeling menghela napas lega, setelah merapikan baju baru sadar ada sepasang mata yang terus mengawasinya. Tunggu aku sebentar boleh, aku mau keluar ke toilet. Rex mengangguk, lalu memimpin melangkah keluar gua dengan keempat kakinya, sepertinya berniat menunjukkan jalan. Yeling buru-buru mengejar keluar memanggil serigala. Kamu tunggu di sini saja, aku cari tempat sendiri, cepat kok. Dengan wajah memerah dan canggung selesai bicara, tanpa menunggu respon serigala perak dia mencari tempat yang cocok di sekitar, dengan cepat bersembunyi di balik pohon besar yang kokoh. Telinga Rex berkedut, dengan malas berbaring di rerumputan depan gua, menunggu betina selesai. Saat ini Yeling yang bersembunyi di balik pohon tersenyum pahit dalam hati. Ternyata transmigrasinya bukan kecelakaan, melainkan keharusan. Dia menerima warisan tertentu saat pingsan. Ternyata dia adalah Bisman yang lahir di benua Bisman, hanya saja entah karena alasan apa, dia yang baru lahir terdampar di bumi menjadi yatim piatu. Dan setelah menerima warisan, dia menjadi paham tentang kekuatan khusus tanpa perlu diajari, secara alami tahu apa yang terjadi.
Yeling menoleh melihat serigala perak yang memejamkan mata. Kalau tidak lari sekarang kapan lagi? Tapi begitu melewati pohon raksasa berdiameter 2 meter, dia melihat warna perak yang familiar. Serigala perak berbaring malas di semak-semak, menatapnya dengan penuh minat. Serigala ini memang beda dengan binatang biasa. Dia belum terpikir mau bilang apa, serigala perak sudah menerkam, taring serigala yang tajam menempel di leher Yeling. Dia memiringkan kepalanya. Sebenarnya aku lapar, aku mau cari makan. Perutnya sangat kooperatif berbunyi keruyuk. Rasa lapar datang dengan ganas dan cepat, seperti sudah beberapa hari tidak makan. Awalnya pura-pura, sekarang jadi sungguhan. Yeling langsung kelaparan sampai memegangi perut, kepalanya juga mulai pusing. Dia berteriak gawat dalam hati, tamat, dia gula darah rendah jangan-jangan mau pingsan. Rex melihat betina yang lemah itu, tanpa ragu langsung meninggalkan tempat itu, pertama kalinya menggunakan hidungnya yang tajam untuk mencari buah liar. Tidak lama kemudian serigala perak menggigit buah liar kembali ke sisinya. Rex melonggarkan mulut, menaruh buah liar di depannya. Yeling melihat buah liar sebesar kepalan tangan. Terima kasih kamu membantuku. Selesai bicara buru-buru memungut buah dan memasukkannya ke mulut. Yeling seperti orang yang kelaparan 3 hari 3 malam, melahap 2 buah dalam satu napas baru merasa dirinya hidup kembali. Rex pertama kalinya mendengar betina bilang terima kasih, hatinya tak tahan melembut. Ini betina paling sopan yang pernah dia temui. Cakar serigala membersihkan sebagian kecil tanah, menggunakan ujung cakar menulis di tanah. Kenyang, lumayan, tidak terlalu lapar lagi. Bisa beritahu namamu? Serigala perak mendengus pelan, menggunakan cakar serigala menulis 3 huruf besar, Rex. Rex, Yeling menggumamkan namanya sekali. Nada bicara yang lembut dan pelan, hati Rex rasanya seperti digesek bulu, gatal. Yeling menatapnya dan tersenyum. Rex, nama yang sangat bagus, namaku Yeling. Rex memutar lidah di dalam mulut tapi tidak bisa mengeluarkan suara apapun, tatapannya meredup. Bisman yang dulunya begitu bangga, mana mungkin rela jatuh menjadi bis terbuang. Seiring gejolak emosi, pupil hijau tua perlahan dipenuhi warna merah darah. Serigala perak tiba-tiba mengeluarkan suara melolong kesakitan. Virus mulai menyerang lagi. Yeling kaget dan mundur beberapa langkah. Hei Rex, kamu kenapa? Serigala perak menabrak gila-gilaan, melolong, lalu lari ke arah yang berlawanan dengannya hingga tak terlihat. Yeling menghela napas, dengan perasaan campur aduk berlari ke arah berlawanan dengan serigala perak. Dia pernah berkata bahwa bis terbuang ibarat bom waktu yang tidak tentu kapan akan meledak. Dia tidak akan menunggu Rex kembali, atau mungkin Rex tidak akan kembali lagi. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, bisa bertahan hidup saja sudah bagus. Waktu menunjukkan malam hari, Yeling sedang duduk beristirahat di tepi sungai. Perjalanan ini sangat beruntung, tidak hanya tidak bertemu binatang buas, tapi juga tidak sengaja menemukan sungai kecil. Yeling mencoba berubah menjadi wujud bis, tapi semuanya gagal. Tidak tahu apa alasannya, dia tidak bisa berubah wujud. Selain itu, kekuatannya hanya bisa menumbuhkan berbagai tanaman, tapi tidak bisa memanfaatkan tanaman untuk menyerang. Yeling memekik pelan. Karena hanya memikirkan soal kekuatan, dia tidak memperhatikan lengan yang tergores ranting pohon. Yeling melihat lukanya sendiri, matanya sedikit berbinar. Apakah dia bisa mencoba menggunakan kekuatannya? Dia mengerahkan kekuatan untuk menutupi lukanya. Dia jelas merasakan sensasi hangat dan sejuk di dalam lukanya. Tidak sampai 2 detik, luka di lengannya sudah hilang. Dia membelalakkan mata karena terkejut dan senang. Ternyata dia memiliki kekuatan tipe penyembuh. Yeling menemukan fungsi baru dari kekuatannya dan sedang asyik bereksperimen, sama sekali tidak menyadari Rex yang perlahan mendekat di belakangnya. Rex tidak bisa menahan diri untuk bertanya mengapa dia kabur lagi. Yeling belum sempat bereaksi, dia sudah digigit di mulut Rex. Dengan beberapa lompatan,
mereka meninggalkan tempat itu. Yeling yang dibawa kembali ke gua belum sempat bertanya, sudah ditekan oleh Rex di atas lempengan batu. Rex menjilatinya dari atas ke bawah, sampai tubuhnya tercemar bau Rex barulah dia melepaskannya. Yeling sudah pusing karena dijilat, dengan wajah memerah dia merapikan pakaiannya, merasa marah sekaligus malu. Kamu keterlaluan, berani-beraninya mengambil kesempatan. Menanggapi kemarahan betina, Rex hanya menatapnya datar, lalu mengulurkan cakar untuk menulis di tanah. Baumu akan memancing lebih banyak bis terbuang. Kamu diam di gua, jangan berkeliaran, aku pergi cari makan untukmu. Kalau masih berani kabur, jangan salahkan aku memaksamu, mengikatmu, dan kamu tidak akan pernah bisa keluar selamanya. Sudut mata Yeling berkedut hebat. Tenang saja, aku tidak akan kabur lagi. Di luar sangat berbahaya, hanya di sini yang membuatku merasa aman. Rex berbalik meninggalkan gua, sosok peraknya menghilang dalam sekejap. Tak lama kemudian, Rex kembali. Di mulutnya ada ranting pohon yang berbuah 5 atau 6 buah liar, dan di cakarnya terkait hewan buruan kecil yang sudah mati. Begitu masuk gua, dia meletakkannya di tanah, lalu berbaring di tanah tak bergerak. Yeling berjalan mendekat, jongkok di samping serigala perak, mengamati bercak darah di tubuhnya dengan rasa tidak tega. Kamu terluka, aku punya kekuatan tipe penyembuh, tunggu aku kenyang, aku obati lukamu ya. Serigala perak itu terkejut sekaligus bingung. Betina yang memiliki kekuatan tipe penyembuh sangatlah berharga bagi kekaisaran, bagaimana mungkin dibuang ke planet Famo? Kecuali jika melakukan kejahatan yang tak terampuni. Tapi dilihat bagaimanapun, dia tidak merasa betina yang manja di depannya ini bisa melakukan kejahatan besar apa. Dia tidak tahan untuk menulis di tanah. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Yeling yang sedang menggigit buah menjawab. Aku salah tangkap. Sebelumnya aku pingsan karena kecelakaan, begitu bangun sudah dilempar orang dari pesawat. Sudah 2 hari ya di sini. Jawaban betina itu membuat Rex sangat terkejut dan marah. Salah tangkap, apa kerjaan polisi antar bintang kekaisaran? Hal begini bisa salah tangkap. Kalau betina kriminal tidak apa-apa, mereka pantas mendapatkannya. Tapi betina secantik dan seimut ini juga dilempar ke planet Famo. Kalau bukan bertemu dengannya, entah sudah disiksa menjadi seperti apa. Rex, aku sudah kenyang. Kamu ganti posisi yang nyaman buat tiduran, aku obati lukamu. Rex dengan sangat patuh berjalan ke dalam, melompat ke lempengan batu, lalu berbaring dengan nyaman. Yeling dengan hati-hati menyingkap bagian yang berdarah, bulu serigala sampai lengket karena darah. Rex juga tahu penampilannya ini agak menyedihkan, tanpa sadar dia menghindari tatapan betina, tidak ingin melihat rasa jijik di mata lawan bicaranya. Tapi dia tidak tahan untuk diam-diam melirik, dan saat menemukan tidak ada emosi jijik atau tidak suka di mata betina, ekor serigalanya bergoyang kecil. Tatapannya tidak terkendali menatap lurus ke arah betina. Dia ingin memiliki betina ini sepenuhnya. Tatapan serigala perak perlahan menjadi panas dan serius. Yeling yang mengamati luka tidak terlalu memperhatikannya. Di bawah tertutupnya bulu serigala, jika tidak dilihat teliti tidak akan ketahuan. Setelah dilihat teliti, baru ketahuan ternyata di tubuh serigala perak ada begitu banyak luka yang mengerikan. Hati Yeling terasa tidak enak. Bis serigala ini bukan hanya tidak istirahat, tapi masih menyeret tubuh yang terluka untuk mencarikannya makanan. Apa dia tidak sakit? Begitu banyak luka kamu pasti sakit sekali kan? Aku akan segera mengobatimu, sebentar lagi tidak sakit kok. Mulut Rex terbuka sedikit, dia ingin memberitahu lawan bicaranya bahwa luka segini baginya sudah seperti makanan sehari-hari, sudah tidak terasa sakit lagi. Bukan hanya tidak sakit, malah terasa agak manis. Yeling memulai pengobatan. Saat kekuatan menutupi luka, Rex tanpa sadar mengeluarkan dengkuran nyaman. Di dalam mata serigalanya berkilat rasa terkejut. Kekuatan yang begitu murni, kekuatan penyembuh betina ini adalah yang paling bersih dan murni yang pernah dia lihat.
Sekumpulan sampah di kekaisaran itu kalau tahu mereka membuang betina sebaik ini pasti akan menyesal. Di bawah pengobatan kekuatan itu, luka di bawah bulu serigala satu persatu sembuh. Di bawah kekuatan hangat seperti ini, Rex seperti mendapatkan pijatan seluruh tubuh kelas atas. Selain sangat nyaman, dia tidak menemukan kata sifat lain. Seluruh tubuhnya benar-benar rileks. Kepala serigala perlahan terkulai, menikmati relaksasi yang tidak pernah dia rasakan selama bertahun-tahun. Yeling mengobati dengan sangat serius, setiap luka tidak dia lewatkan. Setelah mengobati seluruh tubuh serigala, sudah beberapa jam berlalu. Dan Rex sudah lama tertidur. Tidurnya begitu tanpa pertahanan, memberikan ilusi seperti anjing besar yang konyol. Yeling tidak membangunkannya. Dia tidur, dirinya juga bisa santai sejenak, kalau tidak dia akan ditatap lagi dengan tatapan tidak suci itu. Dia menguap tanpa suara, merapatkan pakaian, perlahan berbaring di belakang punggung bis serigala dan perlahan tertidur. Malam yang sunyi, di dalam gua yang gelap hanya ada dua suara napas ringan, silih berganti, tidur dengan nyenyak dan manis. Tapi di tempat lain di hutan tidak seberuntung ini. Selama masa tidur Qiyu, dia berperan sebagai pengawal dan penjaga. Tingkat kekuatan dia sendiri tidak buruk, pada dasarnya bisa mengatasi kebutuhan perutnya sendiri. Alasan dia tidak meninggalkan Qiyu dan bergerak sendiri, pertama karena tidak tahu keberadaan Yeling, kedua karena bergerak sendiri terlalu berbahaya, kemungkinan bertemu bis terbuang sangat tinggi. Lebih baik menunggu Qiyu bangun dan bergerak bersama. Penantian ini memakan waktu 1 hari 1 malam. Selama itu, selain mengkhawatirkan keselamatan Yeling dan luka Qiyu, tidak ada masalah lain yang ditemui. Akhirnya saat malam hari, Qiyu bangun. Seperti dugaannya, Yeling memang dibawa kabur oleh bis serigala. Kamu bisa melacak jejak bis serigala itu. Qiyu dengan penuh penyesalan menulis. Aku akan berusaha, kekuatanku sekarang sudah pulih cukup banyak, ayo kita berangkat mencari Yeling. Malam berlalu dengan tenang. Fajar datang sesuai janji. Sinar matahari pertama di pagi hari menyinari pintu masuk gua, juga menyinari satu serigala dan satu manusia yang saling berpelukan di dalam gua. Cahaya menerpa kelopak mata. Kelopak mata serigala perak yang sedang tidur bergerak, detik berikutnya dia membuka mata, dengan tajam menyapu sekeliling. Mata serigala itu tajam dan jernih. Ini hanya reaksi naluriahnya, sebenarnya otak Rex mengalami korsleting sesaat. Aku di mana? Aku siapa? Menunduk melihat orang di pelukannya, ingatan baru perlahan kembali. Dia ingat tadi malam betina membantunya mengobati luka, setelah itu dia tidak ingat apa-apa. Mata bis Rex berkedip tak menentu, dia sadar semalam dia tidur sampai lupa segalanya. Dikatakan pun sulit dipercaya, sejak erosi virus semakin parah, dia tidak pernah tidur nyenyak. Tapi semalam dia malah tidur mati. Dia memeriksa tubuhnya dengan teliti, terkejut menemukan lukanya semua sudah sembuh, dan tubuhnya istirahat cukup, merasa seluruh tubuh penuh kekuatan. Rex terkejut bukan main, tatapannya pada betina menjadi dalam dan rumit. Kekuatan penyembuh betina ternyata punya efek sekuat ini. Tidak hanya tubuh pulih ke kondisi prima, bahkan lautan kesadaran mentalnya pun menjadi tenang. Tidak ada yang bisa menyembuhkan lautan kesadaran bis terbuang. Setelah mentalnya hancur 2 kali, setiap hari dia menahan efek samping, kepalanya sering terasa sakit seperti ditusuk jarum. Rasa sakit ini tidak pernah putus sehari pun. Tapi hari ini dia tidak merasakan sakit sedikit pun. Dia samar-samar merasa mungkin kekuatan betina benar-benar bisa menyembuhkan lautan kesadaran mentalnya. Memikirkan kemungkinan ini, napas Rex langsung menjadi cepat. Menatap betina yang tertidur seperti melihat dewa bis. Di bawah tatapan panas ini, Yeling terbangun karena kepanasan. Menunduk melihat segumpal bulu putih, saat sadar dia memekik pelan dan cepat-cepat membalikkan badan untuk duduk. Melihat posisi mereka yang berpelukan, dia menatap Rex dengan tatapan menuduh. Kamu ambil kesempatan lagi ya? Begitu melek sudah dimarahi betina, Rex bukannya marah,
malah ada rasa senang tersembunyi dan kegembiraan. Saat ini dia tidak peduli soal itu, dia hanya ingin memastikan satu hal dulu. Serigala perak melompat turun dari lempengan batu, cakar serigalanya agak gemetar karena kegirangan. Terlihat cakar serigala menulis di tanah. Tolong kamu salurkan kekuatanmu sekali lagi ke dalam tubuhku. Yeling melihat itu bingung. Kenapa? Nanti ku beritahu alasannya, kamu coba dulu. Setelah Rex selesai menulis, dia jongkok di depan kaki Yeling, mengulurkan cakar serigalanya, dan menatapnya dengan penuh harap dan antusias. Meskipun begini, benar-benar mirip anjing besar ya. Dia membatin dalam hati, tapi wajahnya dengan curiga memegang cakar serigala dan menyalurkan kekuatannya ke cakar serigala. Kekuatan lembut yang familiar membuat Rex penuh harap, menutup mata merasakannya dengan teliti. Kira-kira berlangsung sekitar 5 menit, Rex baru membuka matanya dengan kejutan besar. Tatapannya pada betina bersinar terang. Sebaliknya Yeling dibuat merinding oleh tatapan ini, buru-buru menarik tangannya. Kamu kenapa lihat aku begitu? Apa sedang merencanakan sesuatu? Rex saking senangnya tidak tahu harus bilang apa, langsung melesat keluar, melolong panjang dengan penuh semangat ke langit di luar gua. Yeling wajahnya penuh tanda tanya. Dia dengan ragu berjalan keluar, melihat serigala perak melompat-lompat di depan gua seperti kegirangan berlebihan. Saat ini Rex rasanya ingin segera terbang ke langit memeluk Dewa Bis, berterima kasih pada Dewa Bis karena membiarkannya begitu beruntung bertemu betina ini. Rex yang sedang bersemangat melihat Yeling berdiri di mulut gua. Cakar serigala dengan cepat dan bersemangat menulis di tanah. Yeling, kekuatanmu bisa memurnikan virus ras alien di tubuhku. Izinkan aku ya, aku akan menjadi pasangan yang layak, aku akan menggunakan nyawaku untuk melindungimu. Saat ini Rex mana ada lagi wibawa dingin dan angkuh saat pertama muncul, serigala perak besar yang gagah seketika berubah menjadi anjing besar, tinggal kurang goyang ekor saja. Kamu bilang aku bisa memurnikan virus di tubuhmu. Ini tidak mungkin kan? Dia ingat dia pernah bilang bis terbuang tidak ada yang bisa menyembuhkan. Serigala perak mengangguk semangat. Iya, aku bisa merasakannya, mungkin aku masih bisa pulih menjadi bisman normal. Yeling, tolong bantu aku. Kalau kekuatanku benar-benar bisa menyembuhkan, aku bersedia mencoba membantumu. Tapi kalau tidak sembuh, kamu tidak boleh menyalahkanku ya. Satu orang dan satu serigala kembali ke dalam gua. Kepala serigala Rex dengan sangat sadar diletakkan di paha betina. Yeling menunduk melihat kepala serigala di pangkuannya, mengerahkan kekuatan, dengan ragu meletakkan tangan di ubun-ubun serigala perak. Melihat Rex yang begitu percaya padanya, dia tidak tahan untuk tersenyum tipis. Kepala adalah bagian paling rapuh bagi bisman, salah sedikit saja bisa berubah jadi idiot. Begitu percayanya dia tidak akan menyakitinya. Dia menutup mata, perlahan menyalurkan kekuatan. Selanjutnya dia menemukan sesuatu yang berbeda. Dia ternyata bisa merasakan lautan kesadaran pihak lain. Dia melihat lautan kesadaran Rex dipenuhi bintik-bintik hitam dan titik cahaya ungu. Bintik hitam terus berkembang biak mencoba memenuhi tempat ini. Meskipun titik cahaya ungu mengusir dan memusnahkan bintik-bintik itu, tapi kecepatan pemusnahan tidak sebanding dengan kecepatan perkembangbiakan bintik hitam. Tidak lama lagi tempat ini akan dipenuhi bintik hitam sepenuhnya, yang berarti kesadaran orang itu juga akan hilang sepenuhnya. Yeling seperti menemukan benua baru, secara naluriah mendapat pencerahan. Ternyata ini fungsi kekuatan mental. Dia tanpa diajari memeriksa kondisi tubuh Rex. Saat merasakan tubuh lawan tidak menolak dirinya, dia memperbesar output kekuatannya. Seketika di dalam lautan kesadaran ungu membanjir warna ketiga. Titik cahaya putih susu menyerang dengan kuat, berbaur dengan titik cahaya ungu, situasi langsung berbalik. Yeling mengendalikan kekuatan mentalnya, berusaha keras membersihkan tempat ini. Sampai merasa tubuhnya mengirim sinyal kelelahan, baru dia menarik kembali kekuatannya. Dia sudah membersihkan seperlimanya, beberapa kali lagi pasti bisa musnah bersih.
Membuka mata baru sadar sudah senja. Perutnya lapar berbunyi keruyuk. Di saat yang sama Rex juga membuka mata. Saat ini dia merasa tubuhnya beberapa kali lipat lebih ringan dari pagi tadi, sangat terkejut dan senang. Terima kasih. Tentu saja Yeling tidak mengerti bahasa bisnya, hanya memegang perutnya dan berkata, aku lapar. Aku pergi berburu sekarang. Serigala perak dengan menjilat membujuk menggesek punggung tangannya, lalu melesat pergi berburu. Rasanya bahkan tubuhnya jauh lebih ringan dari sebelumnya. Rex cepat bagaikan kilatan cahaya perak. Langit perlahan gelap. Setelah Rex kembali dari berburu, dia membawanya ke tepi sungai. Satu orang dan satu serigala duduk mengelilingi api unggun. Angin malam sungai berhembus. Yeling menatap daging panggang di atas api sambil melamun, pikirannya entah sudah lari kemana. Rex menjaga di samping betina, diam-diam melihatnya melamun. Benar-benar ingin membekukan momen ini. Ternyata hanya dengan melihat betina yang disukai, suasana hati bisa begitu indah. Jika bisa berpasangan dengan betina, dia tidak berani membayangkan betapa bahagianya dirinya. Aroma daging panggang keluar. Yeling membalik daging panggang, lalu menggunakan ranting yang sudah diruncingkan untuk mengambil daging panggang itu, mendekatkannya ke mulut serigala tertentu, dan dengan percaya diri berkata, bantu tiup dong. Rex tertegun. Betina akhirnya memintanya melakukan sesuatu. Dia pun dengan penuh semangat meniup daging panggang itu. Kalau gurunya tahu jurus anginnya yang sudah dilatih hingga tingkat tinggi malah dipakai untuk meniup daging panggang, mungkin gurunya akan marah sampai langsung lari ke planet Famo untuk memukulnya. Aku sudah kenyang, ayo kita pulang. Dengan satu lolongan serigala yang bersemangat, Rex membawa orang itu pulang. Lolongan serigala ini terdengar sangat jauh dan sangat kebetulan terdengar oleh dua orang. Qiyu yang sedang menganyam tanaman rambat seketika seluruh tubuhnya menegang, mendengarkan arah suara lolongan. Dia juga mendengarnya, tapi dia tidak bisa membedakan suara siapa itu, jadi sementara tidak menghiraukan. Qiyu yang mengenali suara itu menjadi heboh, menggunakan tanaman rambat menulis. Aku dengar suara bis serigala itu, dia ada di dekat sini. Dia dan Yeling ada di dekat sini, aku mau pergi menyelamatkan Yeling. Dia mendengarnya dengan gembira. Benarkah? Kamu tidak salah dengar. Tanaman rambat dengan cepat menulis di tanah. Suara bis serigala aku tidak akan salah dengar. Mengikuti arah suara, mereka sampai di tepi sungai tempat Yeling memanggang daging. Dia mengendus kuat-kuat. Di sini ada bau Yeling, tapi baunya sangat tipis. Lebih banyak bau jantan yang berbahaya. Tidak salah lagi ini bau bis serigala itu. Kayu bakar masih hangat, menandakan bis serigala baru pergi belum lama. Qiyu menulis beberapa kata di tanah dengan cepat serak-serak-serak. Aku tahu dia pergi kemana, ikut aku. Qiyu dalam hal penciuman bukanlah ahlinya, dia hanya sebisa mungkin melacak posisi yang lebih dekat dengan betina. Keberuntungan siapa sangka cukup bagus, gua bis serigala ternyata ada di dekat situ. Demi menghindari memancing perhatian musuh, Qiyu berhenti 500 meter dari gua. Menulis di tanah. Dia kamu tunggu di sini, bis serigala dan Yeling ada di gua depan, aku akan selesaikan dengan cepat. Selesai, dia diam-diam mendekati gua. Tanaman rambat menempel di tanah merayap masuk dari sudut. Ruang di dalam gua tidak terlalu besar, begitu masuk bisa melihat lempengan batu besar yang bisa menampung 2-3 orang. Saat melihat pemandangan di dalam, tanaman rambat itu bergetar hebat, diikuti dengan rasa sakit hati yang sulit diungkapkan. Yang dia lihat adalah bis serigala yang tak tahu malu berbaring di paha betina, dan Yelingnya bukan hanya tidak sedih atau menderita, malah menunduk dengan wajah lembut, sepasang tangan indahnya masih memijat bis serigala yang menjijikkan itu. Seluruh gua dipenuhi bau bis serigala yang menyebalkan, termasuk di tubuh Yelingnya. Pemandangan ini hampir membuat hati Qiyu hancur. Dia yang tidak pernah perlu bernapas, saat ini rasanya hampir tercekik. Yeling ternyata menerima bis serigala itu. Kenapa? Apa kurangnya dia dibanding bis serigala?
Rex yang sedang tenggelam dalam pengobatan tiba-tiba merasakan sedikit aura berbahaya. Mata serigala yang tajam tiba-tiba terbuka, bagaikan pedang tajam menatap ke arah tanaman rambat yang mendekat. Baru saja matanya memancarkan niat membunuh, tanaman rambat itu bergerak, secepat kilat melilit pinggang betina dan menariknya keluar. Yeling saat Rex membuka mata, kekuatannya terputus. Baru mau membuka mata bertanya, malah mendapati dirinya melayang. Belum sempat bereaksi, cahaya perak berkedip di depan mata, dia jatuh kembali ke lempengan batu. Hanya terdengar suara gedebuk, di dalam gua tinggal dia sendirian. Matanya memancarkan keterkejutan. Apa yang terjadi barusan? Berikutnya di luar terdengar suara pingpong perang. Yeling buru-buru melompat dari lempengan batu lari keluar melihat. Berdiri di mulut gua melihat Rex sedang berkelahi dengan sebatang pohon. Kekuatan keduanya beradu mengeluarkan suara pingpong perang. Kiyu, tidak mungkin kan? Secara sadar dia berteriak keras ke arah pohon itu. Kiyu, itu kamu. Suara betina membuat tanaman rambat Kiyu yang sedang menari terhenti. Detik berikutnya dari batang pohon tumbuh lagi satu akar hijau kecil, menjulur ke arah Yeling, melilit pergelangan tangannya, merambat ke atas lengan dan menggesek wajahnya. Yeling menunjukkan ekspresi terkejut. Ternyata benar-benar Kiyu. Sedangkan tanaman rambat yang menggesek wajah itu membuat wajah Rex jadi hijau. Tatapannya pada bis tanaman penuh niat membunuh. Berani menggoda betinanya di depannya, benar-benar cari mati. Rex, jangan. Yeling ketakutan, tanpa pikir panjang langsung berlari ke sana, merentangkan tangan menghalangi di depan pohon besar. Jangan. Rex buru-buru menarik kembali serangannya, menatap Yeling yang melindungi bis tanaman dengan kaget. Tatapan sedih dan terzalimi itu membuat Yeling merasa sedikit bersalah. Tunggu Rex, ini pasti ada kesalahpahaman. Ini teman yang aku kenal, namanya Kiyu, sama sepertimu juga bis terbuang yang masih punya akal sehat. Kiyu, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Dia mana? Kiyu terpaksa menghentikan serangan. Tanaman rambat menulis di tanah. Dia ada di dekat sini, kami datang untuk menyelamatkanmu, bis serigala hina ini menculikmu. Rex juga melihat tulisan itu, menggeram marah pada Kiyu. Betina adalah milikku. Taringnya ditujukan pada Kiyu, seolah detik berikutnya akan menerkam. Rex, kamu kembali ke gua dulu ya. Kiyu adalah temanku. Selesai bicara dia berkata pada Kiyu. Dia di mana? Kita panggil dia ke sini dulu, nanti kita duduk dan bicara pelan-pelan. Kiyu, dia di mana? Kamu bawa kami ke sana ya. Kiyu menahan keinginan untuk mencambuk mati bis serigala itu, dengan enggan berbalik memimpin jalan. Rex dengan ekor turun dan tidak senang mengikuti di belakang. Mereka tidak menyembunyikan langkah kaki, dengan cepat dia melihat mereka. Yeling melambaikan tangan padanya. Dia melihat Yeling yang segar bugar berlari ke arahnya. Yeling, kamu tidak apa-apa, syukurlah. Saat mendekat baru sadar di belakang ada satu bayangan hitam lagi. Beberapa menit kemudian, 2 orang dan 2 bis berkumpul di dalam gua. Gua yang tadinya tidak besar, setelah ditambah Kiyu menjadi terasa sesak. Yeling menjelaskan kejadian 2 hari ini dan memberitahu semua orang sebuah kabar baik. Dia sepertinya bisa menyembuhkan bis terbuang. Ini benarkah? Yeling, kamu benar-benar bisa menyembuhkan bis terbuang. Dia berdiri dengan kaget, mata emasnya penuh ketidakpercayaan. Ini terlalu sulit dipercaya. Sejak perang dengan ras alien, belum pernah muncul kekuatan yang bisa menyembuhkan bis terbuang. Kalau ini benar, maka Yeling terlalu penting bagi kekaisaran. Kiyu juga menjadi bersemangat, tapi dia tidak berani berharap terlalu banyak, takut hanya harapan kosong. Rex di samping ingin mencegah tapi terlambat. Tidak disangka betina begitu sembarangan mengatakannya. Benar-benar betina yang polos. Kemampuan khusus dan sangat penting seperti ini, kecuali pada orang yang sangat dipercaya, sebaiknya jangan diberitahukan pada siapapun. Untunglah ini di planet Famo, tidak akan terdengar sampai ke kekaisaran.
Yeling berkata dengan tidak yakin. Aku belum bisa menjamin, aku sekarang sedang bantu Rex pengobatan kok. Bisa atau tidak nanti akan ketahuan. Qiu, kalau benar-benar bisa, aku pasti akan membantumu juga, nanti kamu juga bisa menjalani hidup Bisman normal. Perkataan betina membuat Qiu perlahan tenang. Betina masih memikirkannya. Dengan rasa cinta yang kental, tanaman rambat hijau dengan hati-hati melilit pergelangan tangan Yeling, seolah sedang mencium. Dia menatap Yeling dengan ekspresi rumit dan berkata, Yeling, kamu tahu kemampuanmu seperti ini artinya apa? Artinya apa? Dia berkata dengan bersemangat. Artinya kekaisaran kita tidak akan ada lagi bis terbuang, kamu adalah penyelamat para jantan. Yeling tertegun. Dia merasa perkataan dia agak berlebihan. Biarpun dia punya kemampuan seperti ini, dia cuma satu orang. Begitu banyak bis terbuang mana bisa dia selamatkan semua. Saat ini Rex tiba-tiba tertawa mengejek. Di tanah yang bisa dilihat semua orang dia menulis. Terus kenapa? Tetap saja sudah dibuang oleh kekaisaran. Dia bicara sesuai fakta. Siapa bilang Yeling dibuang kekaisaran? Dia dijebak untuk menanggung kejahatan orang lain baru diasingkan ke sini. Apa maksudnya? Yeling mendengar perkataannya tertegun. Bukannya dia salah tangkap, dia menjelaskan. Kamu lupa, waktu kita pertama kali bertemu, aku salah mengira kamu sebagai betina bernama Fei Nai. Yeling mengangguk. Melihat dia masih ingat, dia melanjutkan. Yeling, wajahmu 90% mirip Fei Nai. Kamu bukannya tidak ingat bagaimana bisa tertangkap. Aku bisa pastikan kamu dijebak oleh Fei Nai dan pasangannya. Dia menghela napas, menjelaskan dari awal. Dia menjelaskan kejahatan dan hukuman para betina kriminal itu dengan jelas. Yeling mendengarkan sampai melongo. Ya Tuhan, wanita-wanita yang dia kira korban penculikan ternyata semuanya pembunuh, penjahat kelamin, dan sadis. Dia menatap Yeling yang kaget dan mengangguk. Benar, mereka pantas mendapatkannya. Terutama Fei Nai, dia setidaknya menyiksa dan membunuh belasan jantan, di antaranya 5 adalah pasangannya sendiri. Pantas saja saat di pesawat jantan berseragam itu bersikap dingin padanya. Pantas saja dia begitu dingin padanya. Tunggu, yang diikat di pesawat semua adalah betina penjahat kelas kakap, berarti dia juga. Tidak mungkin kan? Dia bertanya dengan tidak percaya. Jangan-jangan dia, kamu juga. Detik berikutnya wajah dia menghitam dan menggertakkan gigi. Sialan, aku juga orang sial yang dijebak. Tapi kondisiku beda denganmu. Kamu murni sial. Aku dijebak karena dendam pribadi, juga bercampur sedikit masalah politik. Hah, ekspresi Yeling kaku. Masalah politik segala. Dia dengan wajah dingin mengangguk. Nama lengkapku dia Ashley, dari keluarga Ashley. Adalah Earl yang dekat dengan Ratu. Sialnya pasanganku berkhianat, memberiku obat penahan kekuatan, memalsukan saksi dan bukti, memberiku tuduhan mencelakai betina. Sesuai prosedur normal, dengan statusku harusnya melalui interogasi Ratu sendiri baru bisa divonis. Tapi tikus yang menjebakku itu bersekongkol dengan beberapa orang, sehingga aku bahkan belum bertemu wajah Ratu sudah dikirim ke planet Famo. Nadanya penuh kemarahan dingin. Dia seorang Earl yang terhormat dijebak begitu saja, hatinya sangat dongkol dan marah. Bersumpah harus hidup kembali untuk membalas dendam dengan tangan sendiri. Yeling sangat kaget, tidak menyangka dia ternyata punya status setinggi itu. Dia bertanya dengan prihatin. Lalu dia, apa rencanamu? Kamu punya cara untuk kembali? Tidak ada cara. Dibuang ke planet Famo berarti kita sudah dilepaskan oleh kekaisaran. Kalau tidak ada yang menjemput, tidak ada yang bisa kembali. Yeling mendengar itu hatinya langsung tenggelam. Berarti kita akan mati di sini. Dia mengiyakan. Kalau tidak ada kejutan, iya. Tapi bukan mutlak. Kita masih punya satu harapan untuk pergi. Aku menghilang, pasangan-pasanganku akan mencariku. Cuma tidak tahu kapan mereka bisa menemukan tempat ini. Bukannya kamu dikhianati pasangan, masih ada yang mencarimu.
Dia meliriknya tanpa kata. Aku punya 5 pasangan. 1 berkhianat, 1 dibunuh. Aku masih punya 3 pasangan yang setia padaku. Mereka semua Bisman dengan kekuatan tingkat 7 atau 8. Kekuatan individu dan latar belakang mereka sangat bagus. Beri mereka waktu, pasti bisa melacak keberadaanku. Oke deh, 5 pasangan, dia yang kurang wawasan. Untung situasinya tidak terlalu buruk. Dia menghibur, setidaknya masih ada harapan keluar. Dia, pasangan-pasanganmu pasti akan datang menyelamatkanmu. Benar-benar tidak kelihatan dia ternyata punya 5 pasangan. Menghadapi kenyataan ini dia sangat ingin bertanya biasanya tidur bagaimana pengaturannya. Tapi pertanyaan ini terlalu pribadi. Yeling hanya menahan diri karena malu bertanya langsung. Dia bergumam mengiyakan, sebenarnya dalam hati hanya memegang setengah harapan. Dia tidak tahu di antara 3 sisanya masih ada yang mengkhianatinya atau tidak. Mengatur emosinya kembali, tatapannya menyapu ambigu antara Yeling dan 2 bis. Yeling, di tubuhmu ada bau bis serigala.